Kesetimbangan contohnya itu A plus B setimbang dengan C plus D. Maka dikatakan setimbang apabila laju Rx ke kanan sama dengan laju ke kiri. V1 sama dengan V2 dikatakan setimbang apabila pada keadaan Rx berlangsung ke dua arah. Kemudian dan kecepatannya sama, kemudian konsentrasi zat tidak lagi berubah. Berdasarkan fasa Rx kesetimbangan yaitu homogen dan heterogen. Contohnya tuh N2 gas plus 3H3 gas setimbang dengan 2NH3 gas. Kemudian tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc menunjukkan perbandingan komposisi hasil Rx dan reaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Pa plus Qb setimbang dengan Rc plus Sd. P, Q, R, dan S yaitu koefisien. Maka harga tetapan kesetimbangan yaitu Kc dapat menggunakan rumus seperti ini. Kemudian catatannya itu tentang Kc tetapan kesetimbangan yang dimasukkan ke dalam rumus. Kc hanya konsentrasi zat yang berfase larutan aqueous dan gas. Contohnya N2 plus 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas, maka dimasukkan rumus akan menjadi seperti ini. Misalnya tadi, maka saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesetimbangan kimia. Kita lihat lagi dari reaksi yang belakang tadi itu, pembentukan C dan A dan B. Kemudian ketika laju pengurangan A dan B sama dengan laju pertambahan C, maka kondisi inilah yang disebut dengan keadaan setimbang. Meskipun hanya sesaat, namun seolah-olah reaksi berhenti saat laju pengurangan dan laju pembentukan sama. Tapi ini tingkat makroskopi secara kasat mata. Ya, sebenarnya tingkat mikroskopis alias molekul reaksi tetap berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yaitu yang pertama tuh volume. Jika volume tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Dan sebaliknya, jika volume dikurang, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke reaksi yang memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. Kemudian tuh yang kedua tuh tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien reaksi besar. Kemudian hal yang mempengaruhi yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endotherm. Kemudian tuh konsentrasi. Jika unsur senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Di sini kita pakai rumus MTS. Nah, di sini A plus B setimbang dengan C plus D. Ya kan, di sini tuh A-nya tuh 1, sisanya tuh 0,5.
maka di sini ini 1, ini juga 1, berarti 1 dibagi 0,5 itu 0,5. Kemudian ini juga 1 kebetulan, berarti ini juga 0,5. Oh tadi M nya lupa, ini B nya tuh 2. Oke, kalau kayak ini C ini ya belum. Ini kan mau nyari ininya apa sih namanya, kesetimbangannya 0,5, ini juga 0,5, ini juga 0,5. Ini tinggal dikurang, ini 1,5. Ini tinggal turun aja 0,5, 0,5. Ini mol semua harusnya, karena belum tak tulis, jadi langsung aja ke KC. Nah, dengan masukin rumus, berarti konsentrasi C dikalikan dengan konsentrasi D, koefisiennya ini 1, maka tidak ada pangkat, per ini A, ini B, maka KC sama dengan 0,5 dikali 0,5 per 0,5 dikali 1,5 karena 0,5 sama ini bisa dicoret, jadinya 0,5 dibagi 1,5 yaitu 1/3. Dan jika dibagi sama dengan 0,33. Kedua yaitu tentukan persamaan tetapan kesetimbangan KC dari sistem kesetimbangan berikut ini, yaitu 2H2O gas plus 2SO2 gas setimbang dengan 2H2S gas plus 3O2 gas. Dan jika tadi ditulis masukkan ke rumus, maka KC sama dengan masukkan H2S pangkat 2, kemudian O2 nya, kemudian yang dibagi dengan H2O pangkat 2 dikali dengan SO2 pangkat 2. Kamu boleh lah nanya apa gitu tentang kesetimbangan. Tadi kan kamu jelasin faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, Ber. Iya. Nah, itu tuh apakah semua faktor harus ada dalam suatu kesetimbangan kimia? Oh, tidak semua, San. Ada salah satunya, kemudian ada keduanya, terus ada bisa tiga-tiganya. Oh, jadi tidak harus tiga-tiganya gitu. Iya. Oh.